90,9 FM Arma 11 Yogyakarta. Kami hadir untuk Anda selama 1 jam kurang lebih di acara Tamu Spesial, di mana kali ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber, di mana perbincangan hari ini semoga saja akan ada manfaatnya dan akan menambah wawasan kita sebagai pendengar yang baik, ya. Sahabat Jogja, kali ini narasumber yang hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sapa beliau, Ibu Insinyur Arrofa Nur Andrianti, Ibu Insinyur Arrofa Nur Andriani MSI. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Meskipun pakai masker, ini justru membuat diri kita semakin pede ya, Bu, ya. Amin. Karena bagaimanapun juga kita perlu antisipasi agar tidak terkena wabah corona yang semakin hari semakin membuat diri kita resah gelisah karena sudah cukup lama berada di rumah nih, Bu. Iya, sahabat Jogja, hadir bersama kita narasumber yang kompeten dan patut kita simak informasinya hingga nanti tuntas. Dan di awal perbincangan perlu kami informasikan bahwa Anda nanti boleh ngobrol bersama kami dengan narasumber kami, Ibu Arrofa, ke 0274 374508, ya. 0274 374508, atau Anda bisa SMS maupun WA ke 0811 267926. Nah, karena beliau ini pengampu pemegang kendali di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, paling tidak kita juga akan bicara mengenai ketahanan pangan di masa wabah corona ini, ya, Bu Arrofa, ya? Ya, mestinya begitu nih. Ya, di awal perbincangan, seperti yang kita pernah dengar mungkin, ya, Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, itu menyatakan bahwa penyediaan bahan kebutuhan pokok di tanah air ini menjadi tantangan yang perlu diperhatikan di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Meskipun pemerintah lewat data Kementerian Pertanian memastikan bahwa stok pangan terjamin sampai bulan Agustus mendatang, tapi ini bisa terganjal dengan berbagai tantangan selama pandemi ini berlangsung. Nah, Bu Arrofa, kira-kira apa saja yang menjadi penyebab kurangnya stok pangan ini di Indonesia umumnya, Ibu? Ya, terima kasih, Mbak. Iya. Para pemirsa, pendengar yang saya hormati, saya banggakan, dan insya Allah semuanya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Memang adanya pandemi COVID-19 ini nampaknya semua sektor menjadi terpengaruh stabilitasnya, termasuk pangan di sini. Nah, kekurangan stok pangan secara nasional tadi memang secara umum bisa kami sampaikan karena adanya pengaruh iklim. Dengan pengaruh iklim, otomatis akan terjadi pola pergeseran kalender tanam di petani, akhirnya produktivitasnya akan bergeser. Kemudian juga selain iklim secara khusus barangkali karena secara nasional ini baru kena pagebluk ya, pagebluk, betul. Pandemi COVID ini, sehingga ada pengaruh distribusi. Ini juga lalu lintas ini, ya, transportasi yang mengangkut bahan pangan, apalagi yang antar provinsi dan sebagainya. Jadi secara nasional seperti itu. Namun yang tadi kami sampaikan bahwa pangan itu sendiri, ini kan ada pangan yang namanya pangan pokok, bahan pokok. Kalau dulu dikenal sembako, ya, dan yang di luar bahan pokok. Yang bahan pokok itu kan ya beras, gula, daging, telur, minyak goreng, gula pasir, terigu, cabai, bawang merah, bawang putih, ya itulah yang bahan pokok, ya. Yang bahan yang tidak bahan pokok, tapi butuh juga itu sayuran, buah-buahan, susu, umbi-umbian dan kacang-kacangan itu kan dibutuhkan juga. Iya, betul. Jadi itu yang pengaruhnya ini adalah penurunnya karena
secara nasional, pengaruh iklim, dan juga saat ini adalah distribusinya. Baik, ini ya. Nah, ini apa saja sih Bu Arafah bahan pangan yang mesti diambil dari luar daerah kita di daerah istimewa Yogyakarta ini? Nah, terus apa saja nih bahan pangan yang bisa dipenuhi oleh DIY sendiri? Untuk DIY sendiri, bahan pangan yang dari luar itu biasanya kita ngambil sayuran, karena sayuran di lokal ini kalau untuk orang lokal biasanya cukup untuk rumah tangga. Tapi karena kita penyedia kuliner, penyedia hotel-hotel dan hajatan. Betul. Jadi kadang-kadang itu kita berkurangnya di situ, sehingga ngambil dari daerah-daerah tetangga seperti Muntilan, Kopeng, dan Dieng dan sebagainya, tetangga deket lah. Nggak terlalu yang luar kota jauh gitu ya Bu ya. Terus kalau buah kita aman di Jogja, masih semua mencukupi buah. Jadi sayuran sama susu sapi kita yang kurang. Kalau susu karena biasanya? Susu sapi itu dulu di daerah Pakem itu sebelum Gunung Merapi batuk. Itu banyak sekali sapi perah yang memproduksi air susu, tapi karena itu tergulung dengan keadaan batuknya Merapi, akhirnya banyak yang ini produksi petaninya menurun, banyak yang mati ternaknya waktu itu. Nah sekarang baru pemulihan, belum bisa pulih, belum bisa menyediakan air susu untuk wilayah DIY. Jadi antara ketersediaan dengan kebutuhan masih tinggi kebutuhannya. Masih ketinggi kebutuhan. Kemudian yang tergantung dari luar masih ada lagi bawang putih. Bawang putih itu nggak bisa belum, Mbak, Jogja. Produksi belum nggak bisa. Memang tidak bisa tanahnya. Bawang putih. Gitu ya. Ini harus ketinggian tertentu. Iya. Kalau bawang merah bisa, bawang putih nggak bisa. Dan yang tergantung dari luar terigu. Itu pasti walaupun terigu itu kita sudah bersosialisasi meminimalisir masakan terigu, tapi juga tetap saja kebutuhan lumayan banyak ya. Jadi untuk menggeser nilai fungsional itu biar digantikan dengan kearifan lokal. Betul. Maksud kami. Jadi Mm. yang dari luar itu yang tergantung sayuran, susu, bawang putih, terigu. Yang dari dalam hampir semua dari dalam, yang produksi petani bisa, dan pabrikan ini gula pasir kan ada pabrik kita. Jadi yang dari luar hanya itu. Stok kita tergantung dari luar. Baiklah. Ini Ibu Arafah tadi menyampaikan tantangan kita itu mengenai iklim yang sekarang ini ya seperti ini. Kemudian masalah distribusi. Nah, tantangan apa lagi Bu yang dialami selama pandemi corona ini, Bu? Karena pandemi corona ini kan sifatnya wabah atau penyakit yang menular. Sehingga kalau kami di bidang pangan itu biasanya kendalanya itu terkait dengan pasar. Pasar kan di sini ketemunya antara penjual dan pembeli, sehingga akan berkerumun banyak orang di situ. Nah ini salah satu yang terkena imbasnya karena pandemi ini adalah pasar. Karena penyediaan semua bahan baku, bahan pangan ini kan ada di pasar, ketemunya produsen di situ, pembeli di situ, yang tidak bisa kita elakkan. Jadi perlu perhatian khusus untuk yang pasar, sehingga kita memang perlu cari solusi dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak dengan stakeholder yang terkait, agar ini bisa fungsinya tetap seperti pasar, tapi kita kurangi tidak bertemunya kerumunan orang. Caranya Bu? Nah, caranya kita gini, kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sekaligus sebagai gugus tugas COVID anggota gugus tugas. Salah satu anggotanya. Salah satu gugus tugas COVID-19 ini telah bekerja sama dengan Gojek Gojek Indonesia untuk bisa menghadirkan Toko Tani Indonesia Center.
toko tani ini di DIY itu ada kurang lebih 200 itu yang toko tani menyebar. Banyak juga yang ya? center itu ada 1 di kantor kami di Jalan gitu. Gondosuli nomor 6. Sehingga TTI Center inilah yang akan kita optimalkan. Satu center ini artinya dioptimalkan melalui layanan aplikasi. Jadi aplikasinya berupa layanan Gojek, baik itu Gojek berupa GoShop maupun Titipku. Jadi kita bisa mengunduhnya untuk bisa belanja di sana gitu ya. Lewat GoShop dan Titipku ada 2, tidak hanya 1 ini aplikasinya. Jadi 2 ini silahkan masyarakat untuk bisa berbelanja langsung diantar tanpa harus langsung ketemu dengan pasar. Pembayarannya pun juga langsung. Nah, untuk pembayaran yang Titipku memang ada kesepakatan bahwa ongkos kirim itu bisa gratis. Tapi dengan catatan dalam aplikasi ditulis ongkos kirim ada khusus kode khusus yang gratis. Berapa kilometer jarak ya itu tergantung gitu ya. Termasuk pembelanjaannya minimal 100.000. Oh gitu. Ya, lumayan ini, ya. Bisa meringankan ya Bu ya. GoShop tidak. Tapi di sini hasil pantauan selama pandemi ini dari aplikasi ini memang yang banyak beli aplikasi banyak. Ini antara Titipku ada, GoShopnya juga ada. Ya hampir samalah antara GoShop dengan Titipku ini dari segmen pasar yang berbeda. Ya. Dan itu kalau Ibu informasikan tadi cukup banyak ya pasar-pasar yang kemudian menyediakan berbagai bahan pokok yang kemudian senternya ada di kantor gitu ya, di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu artinya bahwa harga pun itu bisa ditekan sedemikian rupa, tidak terlalu tidak kemudian rantai harga itu kemudian bertambah mahal gitu ya Bu ya. Nah, kalau masalah harga di toko tani center ini ini masalah harga ini sudah sesuai dengan harga produsen. Oh ya. Jadi kami itu hanya menjualkan ibaratnya gitu, tidak mencari keuntungan. Tidak mencari keuntungan. Karena di sini fungsi pemerintah kan hadir sebagai pasar penyeimbang, tidak mencari keuntungan. Modelnya kita konsinyasi. Jadi ada barang dari Bulog, dari produsen manapun ditampung dengan harga yang sama dari beli dari produsen. Setelah itu kita kembalikan uangnya. Jadi tidak ada uang yang masuk sama sekali dari kami. Oh gitu. Ya, kita nggak pegang itu karena itu hanya seperti barang titipan gitu ya. Memudahkan masyarakat mencari sehingga harganya pun relatif lebih kecil dari harga pasar. Pasar kan udah ada ongkosnya, outlet dan sebagainya. Lah kami kan tidak ada. Oke. Menarik sekali. Nah sahabat Jogja, hari ini ternyata banyak ilmu, banyak wawasan yang bisa kita dapatkan dari narasumber kita Ibu Arafah. Jadi memang di tengah-tengah kondisi seperti ini, di mana kita tidak bisa kemana-mana, kalau nggak perlu banget, ya ke pasar pun juga ternyata ada solusinya. Nah silakan ini bisa langsung di share atau dibuka gitu ya, di Google Play bisa Ibu ya, di titipku.com atau GoShop ya. Ini kita bisa belanja tanpa harus keluar rumah dan nanti bisa dikirim, bahkan untuk beberapa poin tadi ada yang tidak perlu penambahan biaya ongkos kirim gitu ya. Ada tering telepon, kita coba terima dulu ya Bu Arafah. Selamat siang, tamu spesial Armas 11. Selamat siang. Iya, silakan Pak Wibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat siang Bu Arafah. Iya, selamat siang Pak. Nama saya Wibi Arek Giso, Mbak. Mboten ngoten to. Oh enggak, silakan Pak Wibi. Saya mau tanya sedikit Bu Arafah. Mengenai soal ketahanan pangan. Tentunya ada rentetannya dengan stok pangan. Setelah ada stok pangan, tentunya ada perluasan lahan. Nah, di DI ini kita bicara skopnya DI saja ya Bu Arafah. Di DI ini apakah ada perluasan lahan untuk persediaan pangan seperti di Bantul, Sleman, Gunung Kidul minus, di Kulon Progo minus Kota Madya. Oke. Nah, bagaimana caranya
untuk mencari perluasan lahan pertanian ini, Bu Arafah. Karena semboyannya wong desa seperti saya ini, sing penting mangan sing akeh mumpung sawahe se hombo. Waras-warak. Waras-warak. Nah, soal gizi ya mbuh. Iya, gitu. Semangatnya jadi gizi tersendiri gitu ya Pak Bibi. Kemudian saya selanjutnya mau tanya Bu Arafah, kalau sudah tahu caranya untuk penyediaan perluasan lahan pertanian, kemudian stok pangan bagaimana? Mungkin mencukupi sampai bulan Agustus atau bulan apa? Tetapi nantinya ini karena di sini banyaknya ya orang yang di PHK, orang-orang yang dirumahkan, kemudian ada pendatang-pendatang baru, pemudik dan pendatang dari pandemi COVID-19 ini, sehingga yang butuh makan ini jumlahnya juga cukup naik. Semakin banyak. Nah betul. itu, nah, ini harusnya diperhitungkan sekali. Sementara ini persediaan gula pasir kan kosong nih, Bu Arafah. Karena pabrik gula ini baru mulai produksi setelah tanggal 30 April mungkin ya. Nah itu. Nah terus kemudian yang selanjutnya mengenai itu tadi, mengenai belanja online. Belanja online ini apa kira-kira tidak dipukul ya? Ditutup misalnya ditutup apa diperes apa itu digaji apa gitu. Nah itu sehingga nantinya merugikan konsumen tadi Bu Arifah. Walaupun alasannya ini ongkirnya gratis, tapi harus belanja sekian tapi setelah dicek notanya gula pasir sampai 20.000 lebih. Nah ini beras sampai melambung juga tinggi gitu. Dan yang terakhir saya mau tanya mengenai ini Bu Arifah, soal jenis beras. Jenis beras itu kan yang terkenal C4. Tapi C4-nya Sleman sama C4-nya Bantul maupun Gunung Kidul kok lain ya? Ini karena apa ya? Mohon dijelaskan. Demikian dulu Mbak Murni Dewi dan Bu Arifah. Terimalah salam dan doa kami dari Wong Deso. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bibi yang ada di seputaran Situ Arum, Jalur Godean ya, yang menanyakan beberapa poin tadi. Silakan monggo Bu Arafah. Terima kasih Pak Bibi. Mboten kendika arek desa kita, arek desa malah justru posisi saat ini ketahanannya lebih mapan ini. Betul. Dengan pagebluk ini lebih kuat, lebih tahan ini. Arek desa di kompleks elit kok Bu Arafah ya sama aja. Jadi terkait dengan ketahanan pangan. Ini betul rentetannya dengan stok pangan. Stok pangan ini rentetannya dengan perluasan pangan. Kalau sudah perluasan pangan, kami tambahkan ya Pak Widi, itu kan sudah lahannya luas, produknya meningkat, setelah terjadi ketersediaan pangan, masuklah ke distribusi. Nah, setelah distribusi, masuklah ke konsumsi. Jadi rangkainya ketahanan pangan itu 3 tadi. Ketersediaan, kemudian distribusi, kemudian konsumsi. Nah, sekarang ini bagaimana DIY untuk perluasan lahan Untuk DIY kami sampaikan memang salah satu permasalahan di DIY adalah adanya alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan luas lahan pertanian menurun. Berkurang ya. Nah, konyolnya lahan yang berkurang itu adalah lahan sawah yang beririgasi. Itu yang kami sayangkan. Iya benar. Nah, sehingga dengan itu muncullah pada tahun 2011 itu muncul Perda tentang PLP2B, yaitu pelindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Perda nomor 10 tahun 2010. Targetnya waktu itu ada 35.000 hektar. Nah, sebagai tindak lanjutnya posisi saat ini itu kan karena Pergub sudah dibentuk tim PLP2B tadi. Tapi ketika akan menyusun Pergub tentang insentif ini belum jadi dibuat. Karena apa?
karena muncul perda yang baru, yaitu Perda nomor 5 kalau tidak salah ya, tahun 2018 tentang RT/RW, rencana tata ruang dan tata wilayah itu ya. Yang di dalamnya di situ ada perubahan kawasan yang tadinya 35.000 hektar tadi berubah menjadi 104.000 hektar. Dengan adanya perubahan kawasan itu, yang mana 104.000 hektar itu dari PLP-nya sendiri, pangan lahan berkelanjutan, ada 72.000. Terus yang namanya lahan untuk cadangan itu adalah 32.000 hektar. Jadi dibagi dua, 104 itu. Ada PLP 2-nya, kemudian ada cadangannya. Nah, berkaitan dengan itu, sehingga kan perda yang 10 tadi perlu direvisi. Karena targetnya hanya 35.000 menjadi 104, harus direvisi, direview. Direviewnya pada tahun 2020 ini. Nah, kebetulan naskah akademik dan raperdanya sudah jadi tahun kemarin, 2019. Tahun ini nanti baru akan dibahas. Nah, karena itu akan dibahas, sekarang sudah ada pagebluk seperti ini. Ya, mau nggak mau ya sudah, sementara PLP 2B berhenti dulu. Iya, kita pending ya. Kemudian untuk tadi kaitannya dengan perluasan yang stok pangan tadi ya Pak ya. Kemudian sekarang yang terkait dengan kecukupan tadi ya, yang tadi apakah cukup untuk ini? Cukup Pak. Ini data-data yang ada di kami, data ketersediaan neraca ya kami, neraca ketersediaan dan kebutuhan bahan pokok di DIY menjelang hari besar keagamaan Idul Fitri gitu ya. Idul Fitri udah ya. Untuk beras ketahanannya masih sekitar 4-5 bulan. Untuk jagung ini masih 25 bulan. Bawang merah ini juga masih 3 bulan. Gula pasir masih ada Pak. Gula pasir ini masih ada 1 bulan Pak, kurang lebih setengah sampai 1 bulan ini. Jadi bukan berarti kosong blong, betul Pak. Ini masih ada. Kemudian minyak goreng juga masih ada kurang lebih hampir 1 bulan. Daging sapi masih ada, daging ayam kayaknya masih plus semua itu. Ketahanannya 1 bulan lebih. Ini per 30 Maret kemarin. Jadi angka ketersediaan yang kami peroleh di sini adalah data dari produksi di petani, ditambah data ketersediaan dari Bulog, ditambah dengan cadangan pangan yang ada di DIY, ditambah dengan data dari ketersediaan di pedagang, ditambah dengan data ketersediaan pangan dari Gapoktan. Gapoktan itu banyak sekali program yang masuk ke Gapoktan, sehingga data itu dijumlah semua. Artinya untuk beras tadi kita masih ada tahan 3-4 bulan tadi. Kemudian yang ayam ya, online, belanja online tadi. Belanja online ini harga terlalu tinggi, mboten Pak. Harga kalau yang online di kami itu ini sudah sesuai dengan harga di produsen. Jadi tadi kami matur harga di toko tani center ini relatif lebih rendah dari pasar. Karena apa? Karena di sini langsung produsen. Tidak mencari keuntungan kami. Nah, ongkos kirim itu memang dari Gojeknya itu sudah digratisin gitu ya. Yang titipku tadi. Tapi kalau yang GoShop ini memang masih tidak gratis, karena program pusat memang ternyata yang gratis baru Jabodetabek saja. Nah, untuk itu jangan khawatir Pak, kalau harga ini sudah, kalau belinya benar di toko center, ini insya Allah tidak akan kita standar Pak. Tidak ditutup ya? Ya, tidak ditutup. Bahkan semua yang bahan-bahan di situ setiap hari itu sudah ada update stok dan update harga. Itu harian sudah ada petugasnya. Khusus yang untuk itu. Kemudian yang
jenis beras C4 dari beberapa kabupaten rasanya beda-beda ya. Jenis beras ini namanya beras itu begini ya Pak. Masing-masing perlakuan itu kan berbeda ya. Dari sisi tanah, dari sisi pupuk. Seharusnya kalau varietas yang ditanam C4 harusnya sama semua. Tapi kenyataan yang ada memang kadang itu ya perlakuan petani itu kan bervariasi. Untuk dalam menerapkan 6 tepatnya itu kan bervariasi. Tepat sasaran, tepat waktu, tepat dosis. Nah ini kan kadang-kala bervariasi. Ini yang bisa memunculkan nanti rasanya beras. Termasuk ini cara panen. Cara panen, cara penggilingan, cara penjemuran. Jadi penanganan pasca panen berpengaruh nih terhadap dari yang terhadap hasil itu rasa ya. Tapi untuk tanah apakah struktur tanah yang berbeda apakah juga memungkinkan bahwa rasanya juga beda Bu Arfa? Bisa dimungkinkan karena struktur tanah itu ada tanah yang kebal terhadap pupuk kimia, ada yang tanah yang masih kadar pupuk kimianya sedikit berapa persen, ada yang sudah jenuh. Jadi ini variabelnya banyak sekali. Bahkan kalau kita beli beras, bahkan sekarang beli beras X ya, kok rasanya udah enak, varietasnya ini, nanti bulan depan beli lagi persis itu bungkusnya sama, mesti rasanya beda. Oh iya ya, betul. Kita nggak tahu namanya di dunia perberasan itu ya seperti itu. Kita harus belajar banyak juga ya. Kami nggak bisa menyangka itu kan sudah di ranah distribusi ya. Jadi mekanisme pasar, pengusaha, pedagang. Lah itu kami kita nggak bisa pemerintah sampai ke situ. Bisanya kami pengawasan ke arah ke standar yang diperbolehkan. Yang jelas kalau pasar beras itu diperbolehkan harus udah ada berlabel PD. Apa itu Bu? Sertifikat produk domestik. Oh, produk domestik. Itu memang yang mengeluarkan sertifikat itu dari atas nama gubernur dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Oh, gitu. Itu mereknya ada Kementan PD ya, itu sudah direkomendir. Karena itu untuk memperoleh PD tidak ini gampang juga tidak gampang. Selain budidayanya, berasnya diuji lab juga di laboratorium, tanahnya juga, airnya juga. Jadi tiga-tiganya itu juga diuji, kemudian dibandingkan dengan residu yang boleh dikonsumsi manusia. Kalau itu nggak boleh ya tetap nggak boleh konsumsi.